Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Langkah Bicara, bareng saya Dika. Di video kali ini, saya mau mereview lagi peralatan outdoor yang saya miliki. Setelah sebelumnya, saya cukup jarang membuat konten review ini karena beberapa alasan dan lain sebagainya. Jadi, baru kali ini bisa buat lagi konten mengenai peralatan outdoor ini. Di sini karena saya besok rencananya mau camping, yang mana camping ini biasanya memang menggunakan peralatan yang hampir sama dengan peralatan pendakian. Jadi kebetulan saya packing aja sekalian dan dibuat konten juga untuk teman-teman agar ya barangkali teman-teman ada yang mencari informasi mengenai peralatan outdoor ataupun pendakian gunung. Nah, di sini saya akan membagi peralatan yang biasa saya gunakan untuk kegiatan mendaki tersebut. Dan perlu dicatat juga bahwa konten kali ini murni untuk memberikan informasi dan referensi, nggak ada maksud lain. Misalnya mungkin teman-teman ada yang berpikiran untuk sombong-sombongan atau dan lain-lain, nggak, bahwa alat-alat ini cuman sebatas alat-alat biasa, peralatan pendaki konvensional yang harganya juga nggak berapa. Jadi murni bahwa ini adalah sebatas informasi agar teman-teman mendapatkan referensi juga. Jadi untuk itu ikutin aja terus Langkah Bicara, dan seperti biasa jangan lupa dukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya agar ke depan channel ini bisa makin berkembang dan juga bisa makin membuat video-video yang lebih menarik lainnya. Oke, kita langsung membahas ke peralatan yang biasa saya bawa untuk kegiatan mendaki gunung. Dan agar lebih jelas, mungkin saya akan arahkan videonya ke arah meja karena akan saya tunjukkan juga barang-barangnya agar lebih terlihat jelas. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama-tama pasti barang yang dibutuhkan untuk mendaki gunung adalah sebuah backpack atau alat pembawa barang-barang lain, atau bisa teman-teman mungkin menyebutnya dengan carrier. Di sini saya menggunakan carrier dari North Face, yaitu North Face seri Banshee 50 liter. Ada beberapa hal yang membuat saya tertarik untuk menggunakan carrier ini. Salah satu alasannya karena carrier ini memiliki beban yang cukup ringan dengan kapasitas 50 liter. Bagi saya 50 liter ini merupakan ukuran yang paling cocok digunakan di sistem pendakian di Indonesia, yang dimana durasi waktu pendakiannya paling lama sekitar 4 hari 3 malam. Kemudian kelebihan lain dari back systemnya sendiri, setelah di beberapa kali dicoba oleh saya, carrier ini memiliki kelebihan tersendiri. Dan mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa nonton aja langsung videonya yang udah saya buat juga di channel ini mengenai ulasan terkait The North Face Banshee ini. Kemudian kita langsung pindahkan dulu untuk lebih jelasnya. Nah, di sini kita masuk ke alat selanjutnya yang biasa saya bawa, yaitu dua buah trekking pole, dimana trekking pole ini menjadi peralatan yang cukup wajib untuk saya bawa karena beberapa alasan. Salah satunya alasan dari si trekking pole ini cukup membantu saya ketika melakukan pendakian, di mana trekking pole ini berfungsi untuk membagi beban yang biasanya tertumpu di kaki untuk dibagi ke bagian tangan. Terlebih ya mungkin dengan berat beban saya yang lumayan berat, penggunaan trekking pole ini cukup efektif, dan barangkali teman-teman ada yang tertarik bisa mencoba juga mendaki dengan menggunakan trekking pole. Kemudian di bagian atas saya biasa membawa peralatan-peralatan yang digunakan atau ditempatkan di tempat yang memang mudah diakses. Salah satunya adalah sebuah rain cover. Saya menggunakan rain cover dari North Face-nya langsung, yang mana si rain cover ini
biasanya memang saya memilih rain cover yang ukurannya lebih besar daripada ukuran si carrielnya itu sendiri. Selain itu biasanya saya membawa juga P3K. P3K ini biasanya berisi peralatan-peralatan emergensi, salah satunya untuk membalut luka, kemudian si obat merah dan obat-obat pribadi ya yang biasa saya gunakan. Dan satu lagi yang terpenting sih biasanya selalu tiap naik bawa hot cream untuk membantu saat terjadi kram otot ataupun ya cedera ringan. Dan satu lagi biasanya yang disimpan di bagian atas ini adalah sebuah jas hujan. Jas hujan, bagi saya jas hujan ini cukup wajib untuk dibawa kemanapun, walaupun dalam kondisi yang bisa dibilang kondisinya tidak hujan, tapi alat ini atau jas hujan ini biasa saya bawa karena ya siapa yang tahu dengan cuaca di gunung. Saya pakai jas hujan dari Kaliber yang merupakan produk dari lokal dari Bandung. Ini lumayan kuat, walaupun ya tetap jika hujannya lumayan lebat dan lama, biasanya ada kondensasi juga. Kemudian untuk perlengkapan lain yang biasa saya bawa dan ditempatkan di bagian luar daripada kompartemen utama, yaitu biasanya saya simpan di bagian samping. Salah satunya botol minum. Biasanya botol minum ini saya simpan di samping ya untuk mempermudah pengambilan, dan ya alasannya seperti teman-teman ketahui untuk meminimalisir penggunaan botol plastik. Jadi cukup efektif saat kita membawa botol minum, kita bisa sedikitnya meminimalisir penggunaan botol plastik tersebut. Kemudian di bagian samping sebelah satunya lagi biasanya saya simpan untuk menyimpan si prem tenda. Prem tenda ini kenapa saya simpan di samping? Karena kebiasaan saya saat mendaki tenda ini lebih senang untuk di packing lipat kotak dibanding harus disimpan dalam bentuk bulat seperti saat kita membeli. Kemudian di bagian depan biasanya saya simpan jaket yang biasanya dipakai untuk di camp, yang berbahan dari kain seperti polar. Ini saya pakai dari Arc'teryx, jadi cukup nyaman saat digunakan, khususnya ketika kita di area camp. Jadi nggak terlalu bikin nggak nyaman gitu di kulit, karena bahannya sendiri adalah bahan kain. Kemudian di depan satu lagi, karena ini tendanya si carrielnya ada dua bagian. Nah biasanya saya simpan ya peralatan-peralatan seperti piring agar lebih enak juga gitu bentuk packingannya. Jadi biasanya saya simpan piring yang terbuat dari bahan plastik. Dan di bagian depan ini yang masuk ke bagian dalam, biasanya saya simpan untuk peralatan-peralatan lain seperti pasak tenda yang sengaja disimpan di bagian atas juga biar ya kebagi bebannya. Dan di bagian atas dalam ini biasanya disimpan juga untuk peralatan-peralatan lain, salah satunya peralatan untuk emergensi membuat api. Karena sebagai orang yang nggak merokok biasanya suka lupa bawa korek, akhirnya saya simpan peralatan seperti ini. Kemudian sendok, biasanya saya bawa sendok yang ukuran ringkas seperti ini, yang bentuknya biasanya sendok lipat yang teman-teman bisa cari di tempat-tempat jual beli online banyak. Kemudian pisau, di sini saya pakai pisau dari Opinel ukuran nomor 7, lumayan kecil
dan bisa dilipat. Kemudian bahannya dari karbon. Ini cukup untuk dipakai memotong-motong masakan saat kita masak. Kemudian untuk peralatan lain hampir semua saya simpan di bagian dalam, yang mana biasanya untuk packingan sendiri mungkin ini tergantung orangnya ya, tergantung orang yang bisa packing. Walaupun sebenarnya ada teorinya juga, tapi ya entah benar atau enggak. Tapi packingan yang selama ini saya gunakan biasanya lumayan nyaman saat digunakan, dengan ya biasa sleeping bag bagian bawah, tenda tengah, dan alat masak. Kemudian biasanya jaket yang kedua yang biasa saya gunakan untuk summit atau saat cuaca makin dingin, biasanya saya simpan di bagian atas. Di sini saya biasanya bawa jaket buat yang kedua. Lapisan luarnya saya pakai dari biasanya jarang pakai jaket blue angsa, tapi saya biasa pakai dari Fjällräven. Di sini saya pakai Fjällräven Greenland Special Edition nomor 1 kalau nggak salah. Ini biasa saya pakai, apalagi kalau seandainya udah di wax atau di lilin. Ini lumayan bagus buat nahan angin. Walaupun ya untuk hujan mungkin hanya sedikit, nggak begitu waterproof. Ini lumayan puas setelah beberapa tahun saya pakai, dan biasanya semua barang yang saya bawa selalu menggunakan lapisan pembungkus lagi. Saya pakai dari Osprey. Ini teman-teman bisa cari, banyak yang jual, dan menurut saya ini salah satu rekomendasi paling saya rekomendasikan kepada teman-teman dibanding menggunakan plastik yang biasanya langsung beberapa kali pakai dibuang. Ini cukup awet, saya sudah pakai hampir 1 tahun lebih. Ya dengan bebannya pun cukup ringan juga. Saya simpan di bawah aja ini. Kemudian satu lagi biasanya saya simpan di bagian tengah ke arah atas ini untuk baju ganti. Ya, baju ganti di sini biasanya bawa lumayan ya menyesuaikan lah. Kalau seandainya gunungnya cuman 2 hari 1 malam, biasanya cuman bawa baju ganti 1 buat di tenda, atau kalau seandainya harinya nambah lagi biasanya ya menyesuaikan aja agar nggak terlalu berat juga. Nah, di sini saya biasanya bawa baju ganti model base layer seperti ini. Ini saya dulu beli dari Eiger saat si Berghaus masih di Eiger. Ini lumayan awet, mungkin udah lebih dari 2 tahun. Ringan dan lumayan menyerap keringat juga. Dan yang lain mungkin ya seperti biasa, baju ganti lain, celana dan lain-lain. Nah, ini sekali lagi saya biasa pakai pembungkus seperti ini untuk ya mengamankan baju-baju agar tetap kering. Nah, di sini ini lumayan untuk kondensasi pun setelah saya coba lumayan keminimalisir, dan ya cukup puas lah. Ada ukuran yang berapa, 12 kalau nggak salah. Ini pakai yang 30. Teman-teman bisa langsung lihat aja di tempat jualan online, lumayan banyak juga. Kemudian saya bawa alat masak. Ini alat masak biasanya saya bentuknya kondisi yang akan saya naik ini gunungnya seperti apa. Biasanya kalau seandainya naik bareng banyak orang, saya milih membawa alat masak seperti ini dari Primus Leadless. Ini buat seorang aja, karena kalau kebanyakan kan biasanya kita sharing alat masak, teman yang lain biasanya bawa apa, dan ya lumayan simpel juga gitu. Nah, di sini saya bawa juga gasnya model kanister seperti ini
ini sama Primus. Jadi ini lumayan ringkas dan mungkin nanti bakalan saya bikin reviewnya terpisah untuk menunjukkan berapa lama saat memasak air ataupun memasak makanan siap saji lainnya dari alat si Primus Lite Plus ini. Dan masuk ke alat lain yang biasa saya bawa, yang pasti adalah sebuah tenda. Sama tendanya saya packing di tempat seperti ini dari Osprey. Dan untuk tenda di sini saya pakai dari Kuiu, tepatnya Kuiu Mountain Star 2 Person. Jadi teman-teman yang penasaran dengan tenda ini, bentuk dan lain sebagainya, teman-teman bisa nonton juga videonya yang udah saya buat di channel ini beberapa waktu ke belakang. Saya di situ memperlihatkan apa saja yang ada di paket pembelian Kuiu ini, teman-teman bisa melihatnya langsung. Ini tenda lumayan ringan dengan berat total 1,6 dan ya konstruksinya sendiri cukup menarik buat saya. Jadi salah satu alasan membeli si Kuiu ini alasannya hal tersebut. Ya sekali lagi teman-teman bisa nonton langsung videonya di channel ini juga. Terus biasanya saya bawa footprint ini saya buat sendiri dari bahan 20D yang lumayan ringan, karena kalau beli lumayan harganya cukup agak mahal. Kemudian di sini saya bawa seki ganti dan sarung tangan ganti. Sarung tangan kalau ini ganti cadangan. Biasanya saya bawa 2 sama yang dipakai, dan ini satu yang bahannya dari kain seperti polar, karena lumayan nyaman juga. Dan untuk matras sleeping system biasanya saya pakai matras yang aluminium foil kayak gini, karena yang pertama ringkas, terus ringan juga. Dan kenapa nggak pakai yang ditiup, karena saya kurang nyaman kalau pakai yang tiup karena licin dan ada suara-suara aneh pas dipakai tidur gitu, jadi kurang begitu nyaman lah. Dan masuk ke yang terakhir, mungkin biasanya saya di paling bawah ini nyimpen sleeping bag. Sini sleeping bagnya lumayan gede karena belum di packing, di press lagi. Saya di sini pakai sleeping bag dari Climate KSB 20. Ini lumayan gede dan beratnya 1,25 1 kilo 250 gram. Mungkin memang memakan tempat, tapi dari segi kegunaan dan kualitas ini cukup puas. Pernah dipakai di Bromo yang lumayan dingin pas ikut acara PL Repan Discovery 2019 kemarin. Ini di kondisi 5 derajat, bahkan mungkin bisa lebih kecil lagi suhunya. Ini lumayan bikin gerah, jadi tanpa perlu membawa peralatan lain seperti celana daun dan lain-lain, ini saya kira sudah cukup. Dan sampai hari ini puas dengan penggunaan dari Climate KSB 20 ini. Jadi mungkin ini aja barang-barang yang biasa saya bawa untuk kegiatan pendakian gunung di luar logistik, karena logistik kan biasanya kita menyesuaikan dengan gunung yang kita tuju sendiri. Jadi mungkin ini beberapa alat yang bisa dijadikan referensi oleh teman-teman yang sedang mencari alat pendakian gunung. Kemudian untuk baju yang biasa saya pakai atau celana yang bisa saya pakai saat mendaki gunung, biasanya saya menggunakan celana dari PL Repan juga sama Barents Pro. Ini udah saya pakai sekitar 3 tahun. Sangat memuaskan karena bahannya
kuat, kemudian enak juga, nyaman, dan ya tadi awet. Ini saya beli 3 tahun yang lalu. Untuk teman-teman mungkin yang tertarik dengan celana ini bisa langsung dicari aja, banyak sekarang karena distributornya sendiri Piala Reprena di Indonesia sudah resmi, jadi teman-teman bisa cari. Mungkin nanti untuk jelasnya bisa akan saya buat lagi video lengkapnya di samping si sleeping bag ini. Nanti saya bakalan buat juga reviewnya secara terpisah karena ini sudah saya pakai hampir 2 tahun. Jadi udah waktunya bisa dibikin review dari pengalaman yang saya rasakan. Ini pun sama, nanti akan saya review juga dan diperlihatkan beberapa bagian yang mungkin sudah mengalami kerusakan akibat pemakaian itu sendiri. Kemudian untuk sepatu, biasanya saya pakai sepatu gunung yang di atas mata kaki, tapi kali ini saya lebih senang menggunakan sepatu trail running. Saya pakai dari Hoka Challenger ATR 5. Ini dipakai udah ada mungkin di 5 gunung. Ini cukup nyaman dan ringan. Kemudian menurut review orang lain licin, tapi dari pengalaman saya ini lumayan, nggak terlalu licin, dan yang terpenting pas kena air karena nggak waterproof juga kan, ini lebih mudah untuk kering. Ini biasa saya pakai dalam beberapa kesempatan di pendakian-pendakian tahun kemarin dan tahun ini. Ini lumayan memuaskan. Ya mungkin itu aja peralatan yang biasa saya bawa. Karena kan ini peralatan utama atau peralatan umum yang diperlukan untuk kegiatan mendaki gunung. Seperti ya tadi, mulai dari kalau teman-teman ultralight biasanya menyebutnya Big Tree. Dari tenda saya pakai Kuiu Mountain Star 2 person. Kemudian sleeping bag saya pakai KSB Climate 20. Kemudian carrier dari The North Face, itu North Face Bansi 50 liter. Dan untuk sleeping system ya seperti bisa teman-teman lihat, saya menggunakan matras aluminium foil. Kemudian untuk layer kedua setelah baju biasanya saya pakai jaket yang berbahan kain seperti ini. Di sini saya bawa baju, khususnya saya lebih suka menggunakan base layer, dan celana long john biasanya saya pakai juga. Dan untuk jaket, saya jaket pakai dari Piala Repen Greenland Special Edition nomor 1. Dan untuk alat masak ya biasa saya pakai ini dari Primus Light Plus. Kemudian dipadukan dengan gas kanister dari Primus juga. Oh, ada yang lupa. Satu lagi, headlamp. Ini peralatan yang wajib, karena saya bilang wajib karena mungkin ada teman-teman yang nonton juga, teman-teman saya yang biasa naik. Banyak teman-teman yang naik gunung tapi nggak bawa headlamp. Itu konyol namanya. Saya pakai headlamp dari Black Diamond juga. Kalau nggak salah ini seri Strong gitu yang bisa dicas. Saya pakai Black Diamond. Lumayan awet, udah 2 tahun lebih. Kemudian tadi piring udah, gelas saya gelas pakai Wildo yang bisa dibuka tutup. Dan terpenting sekarang di saat masa pandemi itu hand sanitizer, masker saya nggak simpan di sini, dan tadi ini bensin atau pematik api. Ya mungkin ini aja alat-alat yang bisa saya bawa, yang bisa saya informasikan ke teman-teman. Sekali lagi, review kali ini hanya singkat dan tujuannya untuk memberikan informasi kepada teman-teman agar teman-teman yang sedang mencari alat ataupun sedang mencari informasi terkait peralatan-peralatan outdoor bisa melihat informasi di channel ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Sekali
sekali lagi jangan lupa untuk subscribe channel ini agar ke depan bisa lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.